Oke, kita lanjutkan kembali membahas berbagai macam variasi contoh soal pada materi turunan fungsi trigonometri. Kali ini kita sebut sebagai bagian ke-8 atau part 8. Menyambung soal pada video sebelumnya, sekarang kita masuk kepada soal nomor 7. Tentukan turunan pertama dari jika kita punya fx sama dengan sin pangkat 4 2 min 5x ya. Dan yang ke-8 adalah fx sama dengan cos kuadrat 3x min 5. Untuk soal yang ini kita menggunakan aturan rantai. Jadi ini menggunakan aturan rantai. Aturan rantai. Atau dalam bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya itu chain rule. Gitu ya. Oke. Nah, tapi kali ini kita akan atau Pak akan buatkan istilah di mana lebih mudah dipahami ketika ketemu soal kasus ini, yaitu dengan menggunakan singkatan. Apa singkatannya? Singkatannya adalah pasutri. Nah, ini ya. Jadi aturan rantainya diubah menggunakan pasutri. Nah, itu ya. Aturan rantai itu apa? Aturan rantai itu adalah yang menggunakan rumus begini ya. Jika kita punya fx pangkat n, ini sempat disinggung pada video kita sebelumnya. Jadi kalau kita punya y sama dengan fx fungsi berpangkat n, maka turunan pertamanya y aksennya adalah n kali f fungsi x-nya n-1 dikali dengan f aksen x. Ini kan repot ya. Jadi karena panjang rumusnya dari rantai ini, maka kita akan modifikasi dengan menggunakan singkatan pasutri. Kalau bahasa kita pasutri itu pasangan suami istri ya, tapi dalam hal ini bukan. Apa ciri-cirinya? Kita sudah gunakan yang kemarin menggunakan singkatannya kalau tidak salah trisu ya, trigonometri sudut. Nah, sebelum kita bahas penggunaan pasutri ini, yang pertama adalah kita harus paham dulu kapan menggunakan aturan rantai ini. Jadi kalau kita perhatikan pada soal-soal kita sebelumnya yang diubah itu, yang berubah itu adalah sudutnya dan yang punya pangkat sudutnya. Tetapi kali ini kalau kita perhatikan adalah ternyata dua soal ini yang mengandung pangkat itu adalah pada trigononya atau pada fungsi trigonometrinya. Nah, jadi ketika kita menemukan soal turunan, ketika yang memiliki pangkat itu adalah fungsi trigonometrinya, maka kita menggunakan pasutri ini atau rumus ini tadi ya, rumus aturan rantai. Nah, lihat lurus ini ya, rumus aturan rantai. Nah, ini dia. Nah, bagaimana menggunakan pasutri ini maksudnya? Jadi yang pertama kapan kita pakai? Ketika sang soal pada fungsi trigonometrinya mengandung sudut. Jadi beda ya, kalau boleh diingatkan kembali. Jadi beda ketika kita punya fx sama dengan sin ini ya, 3x ditambah 2 kuadrat dengan fx sama dengan sin pangkat 2 3x ditambah 2. Ini beda. Kalau yang ini sudutnya yang kuadrat, kalau yang ini sinnya, yang fungsi trigonomnya yang mengandung kuadrat. Maknanya apa? Bahwa kalau sin kuadrat 3x tambah 2 itu sama dengan sin 3x ditambah 2 kali sin 3x ditambah 2 gitu ya. Nah, sekarang kita mulai pengerjaan soalnya. Kita hapus dulu.
Jawab nomor 7 ya. 7 jawab. Nah, jadi untuk soal nomor ini kita identifikasi dulu mana yang disebut sebagai N-nya ya. N-nya adalah 4, pangkatnya 4. Maka yang dimaksud pasutri ini adalah Pa-nya itu adalah pangkat. Lalu Su-nya itu adalah sudut. Dan terakhir Tri-nya itu adalah fungsi trigonometrinya. Nah, gitu ya. Jadi, pangkatnya adalah 4, gitu. Kemudian, Su-nya itu adalah sudut 2 min 5x. Tri-nya itu adalah trigonometri, yaitu sin, gitu ya. Nah, jadi, nomor 7, maka jawabannya adalah Y aksen sama dengan, pertama, Pa dulu, pangkat. Ketika pangkat diturunkan, maka menggunakan rumus yang ini tadi. N-nya pindah ke depan, pangkatnya berkurang 1, sementara fungsinya tidak berubah. Jadi pangkatnya yang kita turunkan. Jadi ke depan 4 gitu ya. Sin 4 dikurang 1 itu 3. Isinya tetap, yang lain tidak berubah. 2 min 5x gitu ya. Itu pangkat. Yang kedua, sudut. Nah, kita tahu bahwa sudutnya adalah ini, 2 min 5x. Turunan 2 min 5x, 2-nya jadi 0, min 5x-nya jadi min 5. Maka sudutnya itu adalah min 5. Gitu ya. Dan terakhir adalah tri, berarti trigonometrinya. Punya kita soal kita sin, ya, maka turunannya adalah cos. Jadi pangkatnya ini diabaikan karena pangkatnya sudah kita selesaikan di awal, sehingga sekarang pangkatnya seolah-olah tidak ada, sehingga turunan sin adalah cos. Maka berubah menjadi cos dengan sudut tetap. Nah, begini. Ulang lagi ya, bahwa ketika pangkatnya diturunkan, maka yang diurus adalah pangkat. Ada 4, 3. Sementara sin 2 min 5x-nya tetap. Kemudian turunkan sudut, jawabannya min 5. Kemudian turunkan, nah karena 4 tadi sudah kita olah di awal menjadi pangkat, maka tinggal soalnya sin 2 min 5x. Nah, turunan sin adalah cos. Kemudian 2 kali min 5x adalah sudutnya, tidak berubah. Karena seperti yang sudah dijelaskan dari kemarin bahwa turunan itu sudutnya baik soal maupun hasil tidak berubah. Nah, sekarang kita selesaikan dengan mengalihkan konstanta yang tersedia. Jadi konstantanya 4 dan min 5, sehingga hasilnya adalah min 20 sin pangkat 3 2 min 5x cos 2 min 5x. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 8. Y aksen, itu ya. Pertama adalah turunkan pangkat. Jadi yang diolah pangkat, cos dan sudut tidak berubah. Berarti ini menjadi 2 gitu ya. Cosnya tetap, lalu 2 dikurang 1 berarti 1, sudutnya tetap yaitu 3x min 5. Lalu Su turunkan sudutnya berarti 3, karena turunan 3x 3, turunan min 5 adalah 0. Terakhir, turunkan trigonometrinya, kan cos. Turunan cos adalah min sin gitu ya. Turunan cos adalah min sin. Ini kita kasih kurung siku. Min sin dengan posisi sudut tidak berubah. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang
Ada yang bisa kita kali 2, 3, dan tanda negatif. Berarti min 6. Min 6 gitu ya. Karena ini pangkatnya 1, ini pangkat 1. Dulu kan sin, karena sin dulu baru cos. Jadi sin 3x min 5, lalu cos 3x min 5. Nah, apakah jawabannya selesai? Batas ini sudah selesai kalau soalnya dalam bentuk esai. Tetapi kalau dalam bentuk soalnya adalah pilihan ganda, maka tidak akan ditemukan jawaban ini. Kok begitu, Pak? Perhatikan, untuk tipikal soal cos yang berpangkat 2, ya, perhatikan ya, yang cos, yang pangkat 2 atau kuadrat, berapapun sudutnya, hasilnya ini kan nanti jadi sin cos. Ini menggunakan identitas di mana bahwa kalau masih ingat sin 2A atau sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin A sin alfa ya, cos alfa. Apabila kita menemukan, ini sudah dipelajari di kelas 10, apabila kita menemukan 2 sin A atau 2 sin alfa cos alfa, maka setara dengan sin 2 alfa. Nah, perhatikan di sini, ini kan min 6. Min 6 ini bisa kita jabarkan menjadi min 3 kali 2 sin 3x min 5 cos 3x min 5. Begitu ya. Nah, ini kan sama saja dengan ini. Nah, 2 sin alfa cos alfa, di mana ini dianggap sebagai alfanya. Betul kan? Ya kan? Maka dari sini sampai sini ini boleh dirubah menjadi min 3 kali 2 sin alfa cos alfa tadi setara dengan sin 2 alfa. Berarti ini sin dikali dengan 2 alfa. Alfanya tadi kan 3x min 5 nih. Berarti 2 kali 3x min 5. Maka sama dengan min 6 sin, kalikan ya. Gini. Jadi 6x min 10. Maka jawabannya adalah min 6 sin 6x min 10. Biasanya soalnya meminta bentuk yang paling sederhana ketika soalnya adalah cos pangkat 2. Nah, ini adalah bentuk soal-soal sederhana yang biasanya menjadi fondasi kita untuk menjawab soal yang jauh lebih kompleks daripada ini, khusus untuk yang ada persamaan trigonometrinya dan cuman sudut, belum masuk kepada perhitungan yang melibatkan operasi hitung lebih dari satu fungsi. Ini kan fungsinya tunggal ya, cuman sin pangkat 4 2 min 5x, tidak ada fungsi yang lain. Semoga ini menjadi manfaat untuk kamu. Kita akan lanjutkan pada video pembelajaran part 9 membahas soal turunan fungsi trigonometri.